Perkenalkan, saya Petrus Feliciano Domingo Utama dari SMA Santo Franciscus Xavierus Ruteng, kelas 10D. Saya akan menjelaskan kondisi perbankan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu bank dan apa fungsinya. Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang bertugas untuk menyimpan uang masyarakat dan menyalurkan kembali ke dalam masyarakat dalam bentuk kredit. Seperti yang kita sudah jelaskan, fungsi bank adalah yang pertama untuk menghimpun dana dari masyarakat, dan yang kedua untuk menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan yang ketiga untuk menyalurkan jasa. Khususnya, bagaimana perkembangan bank di Indonesia? Indonesia memiliki bank sentral bernama Bank Indonesia yang ditetapkan sesuai pasal 23D Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Meskipun begitu, perkembangan Bank Indonesia sudah dimulai pada zaman kolonial. Bank Indonesia pun terus berkembang hingga era reformasi. Bank Van Koran. Pada tahun 1746, berdirilah bank pertama di Indonesia yang bernama Bank Van Koran en Van Lening. Sejarah pendirian bank guna didorong oleh peristiwa datangnya bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah di Indonesia pada tahun 1600-an. Kala itu, di Nusantara juga sudah berdiri berbagai macam kerajaan yang memiliki mata uang masing-masing. Terus ada juga mata uang asing yang beredar yang bernama Picis dari Tiongkok. 2 tahun pun berselang. Pada tahun 1602, terbentuk sebuah maskapai dagang bernama Verenigd Oost-Indische Company, ya, atau singkatan atau kepanjangan dari VOC. Sejak saat itu pun, kegiatan perdagangan di Nusantara ini mulai berkembang pesat, sehingga dibutuhkan sebuah lembaga untuk menunjang kegiatan perdagangan tersebut. Oleh sebab itu, didirikanlah Bank Van Koran. Bank Van Koran bertugas untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan emas, perhiasan, perak, atau barang-barang berharga lainnya. 6 tahun pun berlalu. Pada tahun 1752, Bank Van Koran pun disempurnakan menjadi De Bank Van Koran en Bank Van Lening. Bank Van Koran en Bank Van Lening bertugas untuk memberikan pinjaman kepada pegawai VOC untuk memutarkan uang di dalam lembaga tersebut. Di balik itu, imbalan bunga sudah mulai diperlakukan. Tetapi terjadi krisis ekonomi yang membuat Bank Van Koran ini ditutup pada tahun 1818. 10 tahun setelah Bank Van Koran ditutup, didirikanlah The Javaasche Bank untuk mengganti Bank Van Koran tersebut pada tahun 1828. Pada saat itu pula, Bank DJB ini diberikan hak istimewa oleh Belanda untuk menjadi bank sirkulasi, yang tugasnya untuk mencetak uang dan mengedarkannya di wilayah Hindia Belanda. Sesuai perintah yang terdapat pada Undang-Undang Pasal 23 tahun 1945, negara Indonesia kemudian membangun bank sirkulasi yang bernama Bank Indonesia. Untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, BI menerbitkan mata uang sendiri yang bernama Oyang Rupiah atau UI. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat berguna bagi teman-teman sekalian.